untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu mungkin udah punya bayi. Biasanya untuk menjaga supaya bayi ini jangan diganggu makhluk halus, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Baca Al-Quran lagi? Letakkan Al-Quran di kepala bayi? Enggak, lagi apa Bu? Yang lain ada? Ya. Nah itu dia. Bawang putih. Oke. Di antara ibu-ibu ada yang buat enggak? Bawang putih tunggal. Ya. Ya, kuning, benang 3 warna, ada yang kuning, merah, hitam. Kemudian gunting. Kemudian ada yang pakai paku. Paku taruh di mana Bu pakunya? Itu kalau ibu hamil biasa dikantongin gitu. Ada yang bawa? Ibu-ibu ada yang bawa enggak? Paku biasa, paku besar 10 inci itu kan. Biar takut setannya. Kemudian ada lagi pakai bulu landak, duri landak ya. Duri landak. Saya dulu di kampung-kampung pernah nengok itu. Kalau ibu-ibu habis melahirkan, dia kan rambutnya di ini nggak pakai jilbab lagi, letakin duri landak tuh di apanya itu, di sanggulnya, dimasukkan duri landak. Lantas permasalahannya surah An-Nas ini udah lama turun. Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tadi ibu tahu ada yang pakai bawang, kapan semua bawang, cabai ada nggak? Ada juga. Cabai dibakar. Pakai bawang, pakai paku, pakai gunting, ini kira-kira berapa tahun yang lalu? Generasi berapa tahun yang lalu? 90-an. Nah, 90-an kan. Padahal nih ayat turun udah 1400 tahun yang lalu. Surah An-Nas ini kemana gitu? Berarti mungkin hanya dibaca, tidak dipahami. Padahal kalau sholat tarawih setiap malam ini dibaca. Sholat tarawih Ramadan. Berarti tidak dipahami, sayang. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang bapak dan ibu udah tak ada lagi yang buat sekarang. Kalau yang seperti ini banyak yang belum punya anak ya, belum keluarga. Udah pada punya. Oke. Yakin tak ada melakukan itu sama sekali, meletakkan benda-benda? Insyaallah. Yakin. Insyaallah. Masalahnya bayi itu enggak usah kan bayi gitu ya. Oh ya, orang dewasa aja ya jin masih mau ganggu. Ya kan? Enggak usah kan bayi. Ya, John. Saya pernah ngalamin kayak gitu dulu Pak. Itu gimana tuh? Tapi itu memang saya enggak. Anak yang keberapa? Anak pertama dulu Pak. Nanti siapa yang suruh? Saya enggak ada nyuruh. Dapat ilmu dari mana? Orang tua yang gituin Pak. Itu dia. Itu masalahnya. Kita disuruh oleh generasi yang lalu, dia dapat ilmunya. Orang tua yang suruh kan? Ya dia gini dulu Pak. Anak itu kan baru lahir umur 1 bulan. Iya. Awalnya anak itu anteng-anteng aja. Hmm. Terus masuk umur 2 bulan, mulai aja dia azan maghrib sampai subuh kita nggak berhenti menangis Pak, menangis. Iya. Udah habis lah minyak menjaga selama 2 bulan ada saya yang nggak tidur malam dibikinnya kayak gitu. Iya. Pak, akhirnya saya putus asa juga kan cara gimana, udah bingung. Iya. Akhirnya orang tua saya sendiri yang bertindak Pak. Heeh. Dia cari obat apa gitu kayak penyembur gitulah katanya. Iya. Dimasukkan ke dalam minyak lampu yang Iya. teplok itu Pak. Iya. Itu katanya jadi Wah, kampung betul tuh masih pakai lampu teplok. lampu itu katanya gitu Iya. kan kata orang yang nyuruh tuh Pak
Ya. Itu dia kena. Bilang percaya nggak percaya deh, emang terjadi gitu kan. Pak. Sincerabim. Nggak dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, anak sehat-sehat aja, Baik. nggak ada kenapa-napa. Oke, berarti kalau gitu diganggu sama jin. Klinik pangsang. Lantas dia ini kok pergi? Dia ngerjain kita, ingin menyesatkan manusia. Itu deh. Nah, itu dia. Jadi ingin membuat manusia itu punya keyakinan kalau benda-benda itu punya kekuatan. Ditengoknya kita melakukan, pergi dia. Artinya dia sudah berhasil, pergi dia malah nak diam. Sekarang, nah ini bagaimana cara kita gitu ya membentengi terutama anak yang kecil atau juga kita atau mengusir jin supaya jangan diganggunya anak. Nggak usah kan seperti kita katakan, nggak usah kan anak kecil, anak bayi, oh ya orang dewasa jadi diganggu, orang tua diganggunya. Yang tidak bisa diganggunya itu Rasulullah SAW. Kalau Rasul diganggu dicekik ke Nabi. Abu Bakar, Umar bin Khattab itu tidak bisa diganggunya. Kalau kita nih tiap hari diikutin. Nah gimana cara mengantisipasi itu semua? Baik, yang dulu tak kita pakai lagi, kita tinggalkan semua. Kan gitu Pak Ibu ya. Lantas gantinya apa? Gimana Bu bunyinya? Doanya atau zikirnya? Lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 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 Oke, baik. Ya. Ya. Ada yang lain? Salawat Nabi. Nah. Ada yang lain enggak? Saya khawatirnya takutnya itu bawang putih ditinggalkan apa semua ditinggalkan, lantas yang harus dibuat enggak nyampe ke kita. Nah gitu. Yang palsu dibuang, yang asli tak dapat. Akhirnya nanti ya masih berlaku juga gitu yang lama-lama itu. Bagaimana Rasulullah SAW melindungi cucunya Hasan dan Husain dari kejahatan syaitan, kemudian hewan berbisa, kemudian pandangan mata yang jahat. Ada doanya tuh, nah, itu dia. Bapak Ibu hafal tuh gimana? Itu yang perlu dihafal sesungguhnya, terutama ya ibu-ibunya, bapaknya juga gitu. Baik. Mulai hari ini kita hafal. Kemudian nanti kita sampaikan kepada wali-wali murid. Ya, saya yakin Bapak Ibu udah ada yang hafal. Silakan Pak, mungkin apa bunyinya? Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku lindungi wahai Hasan dan Husain, wahai cucuku, aku lindungi kalian berdua seperti Ibrahim melindungi anaknya. Ibrahim. Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim berapa generasi Bapak Ibu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab, terus sampai ke atas ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah apalagi kita, itu Nabi Ibrahim yang keberapa? Kalau tidak salah yang ke-30 atau 31. Cukup jauh tuh. Cukup jauh. Ternyata Rasulullah SAW melindungi Hasan dan Husain seperti kakeknya dulu. Ibrahim melindungi anaknya Ismail. Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Urutan yang ke-6 dari 25 Nabi, 25 Rasul. Apa kata Rasul? U'idzukumah. Lanjut Bapak Ibu. Atau u'idzuka, kuma 2. U'idzukumah bi kalimatillahi tammah. Hah? Lanjut Bapak Ibu. Berarti betul memang belum nyampai. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu dia tangkalnya.
Jadi kalau kita udah hafal itu semuanya, bawang putih tunggal buang, paku buang, gunting buang, benang warna-warna buang. Nah, itu. Tapi kalau belum dapat ini, buang juga lah, kan dipakai lagi itu syirik itu. Tapi ini harus dapat, harus dapat. Pernah Bu? Itulah dia. Ya. Jadi tidak hanya, ya baik. Rasul mengatakan tidak ada bayi yang lahir melainkan itu dicucuk sama iblis itu perutnya, nah, itu. Dicubitnya sehingga bayi itu menangis. Nah, itu. Kecuali Isa bin Maryam. Rasul katakan seperti itu. Beliau sendiri tak menyebut, berarti beliau sendiri juga masuk kan gitu ya. Hanya satu, kecuali Isa bin Maryam. Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan memang disentuh, dicucuk perutnya pakai setan, kecuali Isa bin Maryam. Ya, memang diganggunya. Oleh sebab itu ada antisipasinya. U'idzukumah. Kata Rasul, aku lindungi kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari seluruh syaitan, wahammah, dan semua hewan yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari seluruh tatapan atau pandangan mata yang jahat. Itu dia 3 hal. Nah, Bapak Ibu nak tulis ya. U'idzukumah. Bisa Pak Ibu nulisnya? Bisa. Ya. U'idzukumah bahasa Arab tapi. Silakan. U'idzukumah bi kalimatillahi tammah. Bi kalimat, dengan kalimat, bi kalimatillahi tammah. Tammatun, sempurna. Min, ya, min kulli syaitanin, ya, min kulli syaitan, dibaca min kulli syaitanin wa hamma. Hamma ha besar, alif mim tak marbutah, hamma, mimnya bertasdid. Min kulli syaitanin wa hamma. Hamma itu hewan-hewan yang berbisa. Kemudian wa min kulli ainin, ainun mata, lamah, lam alif, kemudian mim, kemudian tak marbutah, lamah. U'idzukumah bi Ya. kalimatillahi tammah kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lamah. Bisa Pak Ibu ya? Selesai? Karena Rasul mengatakan nanti suatu saat akan tiba, kata Rasul, orang tak pandai lagi nulis. Dicari orang untuk bisa nulis, tak ada yang bisa nulis. Kenapa? Udah copy paste lagi. Copy paste, tak perlu nulis lagi.